A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalas, sadaqatin jariyah, ilmi yuntafa' bih, aw waladun salih yad'u lahu. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manjatkan puji bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat nikmat karunia-Nya sehingga di pagi yang cerah ini alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang penuh kebahagiaan ini, terutama secara spiritual ya, di hari ketiga bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan hidayahnya, menganugerahkan keberkahan sehingga insya Allah bisa menikmati ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita tahu bahwa Ramadan ini bulan istimewa. Banyak orang yang ingin sekali mendapatkannya tapi tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara saudara kita, orang-orang tua kita, sejawat kita, Ramadan yang lalu masih ada, tapi saat ini sudah tidak bersama dengan kita. Yang ketidakbersamaannya bersifat mutlak, karena boleh jadi yang mereka itu sudah mendahului kita ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan semoga semuanya mendapatkan keberkahan dan maghfirah darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua juga bahwa tiket masuk Ramadan itu kan khusus. Kalau istilah anak milenial, passwordnya bukan untuk semua orang. Orang diundang beribadah di bulan Ramadan bukan karena presiden, bukan karena menteri, bukan karena gubernur, bupati, wali kota. Ya. Tapi karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkannya atas orang-orang sebelum kalian. Yang dengan demikian kalian akan mengalami peningkatan kualitas ketakwaan. Jadi bersyukurlah kita yang ditakdirkan Allah bisa menjalani ini, dan tentu saja bahwa secara imaniah komunikasi setiap hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu bisa dirasakan. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi bagian dari hamba-hambanya yang mendapatkan password itu, tiket masuk itu. Insya Allah. Selawat serta salam juga mari kita kirimkan kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad
teladan terbaik buat kita semua, uswatun hasanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan komitmen kita untuk menjadi umatnya yang istiqomah di dalam menghidupkan sunnahnya dan memelihara nilai-nilai keteladanan atasnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada keistimewaan khusus buat Muhammadiyah. Karena memang demikian adanya. Kalau tidak begini bukan Muhammadiyah. Dakwah itu tidak hanya disyiarkan, tapi harus diorganisir. Almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan merujuk surah Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Hendaklah ada sekelompok umat di antara kalian yang senantiasa memerintahkan ke ma'ruf dan menghindarkan dari yang mungkar. Ya. Sebagai wujud dari pesan-pesan kebaikan. Al-khair. Ajakan pada kebaikan yang turunannya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ketika segenap indikator terkait ini dipenuhi, barulah muflihun, orang itu beruntung. Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, alias Muhammad Darwis, ya, mewujudkan ini dengan mendirikan persyarikatan Muhammadiyah, ya, di 1912, sudah 1 abad lebih. Perjuangannya luar biasa. Nah, jamaah sekalian, memang unik nih Ahmad Dahlan. Habis baca surah Al-Ma'un langsung bikin panti asuhan. Nah, kemudian core-nya pendidikan dan kesehatan, makanya yang lahir PKU. Dakwah harus diorganisir. Pak Mahfud yang sekarang Menko Polhukam sering juga mengutip pernyataan Khalifah keempat. Ini bukan hadis. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu karamallahu wajah. Al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batilu bin nizam. Kebenaran yang tidak terorganisir, yang tidak tertata rapi, bisa dipatahkan, bisa dikalahkan oleh kebatilan yang tertata rapi, yang terorganisir. Ya. Penjahat yang terorganisir bisa mengalahkan ulama yang tidak terorganisir. Tentu dari sisi sosial dan konstruksi kemasyarakatan. Kalau spiritual, insya Allah ulama masuk surga. Tapi kan di Al-Baqarah 201 kita diperintahkan untuk berdoa. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang dikenal doa sapu jagat itu. Jadi mengharapkan surga itu inden, kalau kata developer, harus dipesan dari dunia. Kalau tidak daftar nggak kebagian. Makanya siapa yang mau masuk surga, ya harus bikin surga dunia. Tidak harus istrinya Nurjannah. Maaf kalau ada ibu-ibu di sini namanya Nurjannah. Harus diorder. Kata developer, bisnis properti, inden, ya kan? Karena kesungguhan itu, jamaah sekalian, setelah Allah menganugerahkan akal sehat, menganugerahkan qalbu hati nurani, diwahyukan Al-Quran yang sekarang kita kenal 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, yang diwahyukan selama kurang lebih 23 tahun, sekitar 13 tahun periode Makkiyah, makanya namanya ayat-ayat Makkiyah. Dan sekitar 10 tahun periode Madaniyah, ayat-ayat Madaniyah. Atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian Nabi, Rasul, sahabat, tabi'in, ulama, salaf, khalaf, sampai hari ini. Setelah itu tidak ada alasan untuk tidak beriman kalau mau masuk surga. Ya. Sekali setahun Ramadan datang, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selama 1 tahun itu, setelah
Ramadan tahun lalu masuk Syawal 1443 sampai Sya'ban 1444 Hijriah. Telah terjadi dinamika yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Selama setahun, kata orang mekanik, mesinnya harus turun mesin, overhaul. Boleh jadi sudah jujur, tapi kejujurannya mengalami tantangan dinamis. Geser-geser dikit. Nah, bisa lalai dari istiqomah. Sudah rajin sedekah. Begitu daftar furnitur datang, mebler, wah, sedekah dikurangin. Apalagi kan kalau di sini nggak didaftar. Nah karena itu jamaah sekalian, kehadiran Ramadan ditetapkan Allah pasti punya tujuan. Karena dibutuhkan oleh seluruh orang yang beriman. Artinya keimanan itu memang perlu diimprove, dikembangkan, ditumbuhkan, diempowering, diberdayakan. Ya. Perlu enforcement, penguatan. Karena apa kata Allah di surah Al-Ankabut ayat 2, surah 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira setelah menyatakan dirinya beriman lantas tidak diuji lagi, biarkan begitu? Tidak, pasti diuji. Dan ujian ini lagi-lagi kebutuhan. Karena apa? Zaman berkembang, tantangan, gangguan, hambatan. Kalau istilah GBH dulu AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Ini Manggala Penataran P4. Semakin tinggi, semakin dahsyat. Karena itu, kalau mau tegar, mau eksis, maka kekuatan yang menghadapinya juga harus makin kuat. Bagaimana cara membuktikannya? Itu lewat ujian. Yang lulus dari ujian, itulah yang tangguh menghadapi masa depan. Nah, maaf, saya sedikit menggunakan pendekatan sejarah Muhammadiyah. Apa sejarah Muhammadiyah? Ini tempat ini nol dulu, Bapak Ibu. Nol di sini nih, baru ada batu pertama. Dan bagi Muhammadiyah itu bukan sesuatu yang baru. Di mana-mana, hampir 80% amal usaha Muhammadiyah begitu awalnya. Ada nyumbangkan keringat, nyumbangkan pikiran, nyumbangkan kehadiran. Setelah itu di-store ke persyarikatan. Ada sebenarnya. Bukan satu dua, sangat banyak. Bahkan diakui oleh yang bukan kader Muhammadiyah. Ya. Begitu kalau ketulusan sudah melembaga. Dan yang menggaransinya bukan presiden, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuh ini Muhammadiyah tidak bisa dilawan. Karena Allah yang menghidupkannya. Sebagaimana ketulusan para perintisnya. Nah jamaah sekalian. Kali ini saya mengajak diri saya dan kita semua. Salah satu upaya untuk meraih kualitas tertinggi la'allakum tattaqun di bulan suci Ramadan ini. Mari kita renungkan satu ayat tadi dan satu hadis. Surah Al-Baqarah 261. Banyak di antara kita yang hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah ibarat menanam satu butir biji yang kemudian tumbuh menjadi 9 cabang. Di mana di setiap cabangnya muncul 100 biji. Artinya satu menjadi 700. Ya. Berarti 7000%. Kalau menggunakan statistik matematika. Padahal Allah lebih dari itu. Memang istimewanya Islam, motivasi meliputi segala aspek. Ada motivasi kuantitatif, ayat ini nih. Tapi spiritualnya nggak kelewat. Karena memang intinya di sana. Diawali dengan hitung-hitungan ekonomi. Seolah neraca ini. Debit kredit.
lipat ganda 700 kali. Tapi kemudian Allah mengatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Jika Allah mau, dia bisa melipat gandakan anugerahnya kepada kalian. Dan bagi Allah tidak pernah kekurangan, karena wallahu wasi'un alim. Maha luas dan maha tahu. Allah itu tidak pernah salah alamat memberikan rizki. Ya. Yang sering salah alamat itu yang bisnis online. Karena pesannya di tempat lain. Gudangnya dekat-dekat kita di sini. Nah, karena itu jamaah sekalian, tolok ukur orang beriman itu kan menerima Al-Quran tanpa reserve. Tentu dengan pengetahuan supaya keyakinannya betul-betul berkualitas. Ini keistimewaan lain dari Islam. Isinya objektif semua, tidak ada yang dogmatis. Di Eropa udah banyak gereja yang dijual. Nah, salah satunya dulu masjid diubah jadi gereja, sekarang dibeli kembali oleh Muhammadiyah Jawa Timur. Udah dapat beritanya kan? Di London. Sekarang jadi masjid kembali. Dan kalangan milenial Eropa dan Amerika itu semakin gencar meninggalkan agama mereka. Saya biasa terlibat di kajian-kajian lintas agama. Saya punya grup webinar. Dokter filsafat banyak ikut di situ. Nah, sampai kadang argumennya lucu-lucu. Hanya kan saya tidak mau kontradiksi. Jadi mereka semakin meninggal. Lagi mana nggak meninggalkan, kan tidak masuk akal sehat. Nah, ini banyak ceritanya lah kalau yang ini. Nah, jadi luar biasa ayat ini. Konstruksinya kalkulasi ekonomi kuantitatif. Setelah itu masuk cara spiritual. Dengan garansi kepastian dari Allah bahwa jika Allah mau, Anda tidak minta pun dikasih. Makanya jamaah sekalian, dari ayat ini coba mari kita renungkan. Kalau di suatu tempat, apalagi pada radius yang dekat dengan kita ada orang miskin di sana, apakah Allah melupakan mereka? Tidak. Di situ Allah menitip amanah buat saudara-saudaranya yang ada di dekatnya. Di situ orang miskin. Sejauh mana ketuhanan Anda sehingga menyatakan merdeka dari pengaruh materialisme? Jika Anda tidak perhatikan mereka, berarti Anda mempertuhankan materi. Ketika Anda mendapatkan anugerah yang memadai dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak melakukan itu? Jika Allah mau, Bapak Ibu sekalian, orang miskin tidak minta, dia bisa kaya segera. Karena Allah begitu mudah menggerakkan seluruh sumber daya, semua resources yang ada di sekitarnya, yang kemudian berujung pada hadirnya uang pada orang yang bersangkutan. Jika Allah mau, tidak ada yang bisa halangi. Tidak ada. Makanya antara lain kita diajarkan puasa Ramadan. Hei, nyatakan Anda bisa makan sekenyang-kenyangnya, tapi karena taat kepada Allah, pilih lapar dalam jam-jam tertentu. Anda bisa mengatur segala kewenangan Anda dengan hak-haknya. Tapi selama imsak ya Ramadan, jangan makan dan minum, sekalipun ada makanan dan minuman di kulkas Anda. Dan ketua RT, ketua RW, presiden nggak bisa larang Anda kalau Anda mau. Tapi karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, no way, tidak akan melakukan itu semua. Karena filosofi puasa Ramadan salah satunya adalah melatih diri kita untuk mengharamkan sementara waktu yang halal agar tidak menghalalkan selamanya yang haram. Catat baik-baik Bapak Ibu. Salah satu filosofi ibadah puasa Ramadan adalah melatih diri pelaku puasa agar mengharamkan untuk sementara waktu yang halal agar tidak menghalalkan selamanya yang haram. Bahkan sesaat pun tidak boleh. Keimanan orang diukur dengan statement La ilaha illallah. Tiada ilah selain Allah. Apa itu ilah? Nah, ini luar biasa kalau kita bahas ini. Saya kalau di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 8 jam sampaikan materi ini, termasuk anak IAIN, saya suruh syahadat ulang kalau habis ikut materi ini. Itu di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Saya langganan dulu materi ini, materi tauhid namanya. Dan salah satunya
Ilah itu apa? Segala sesuatu yang kepadanya kita menggantungkan diri. Itulah ilah. Mobil, jabatan, pangkat, pasangan hidup, harta, titel bagi para sarjana, magister dan doktor. Kalau bergantung pada sesuatu dan merasa ditentukan dirinya, nasibnya oleh sesuatu itu namanya ilah. Dan yang berpeluang seperti ini dalam hidup manusia sangat banyak. Makanya kalimat tauhid itu berbunyi, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Karena ilah itu banyak. Ilah yang benar hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. La, terhadap segala sesuatu selain Allah, la, tidak ada. Dalam kaidah bahasa Arab, la nafil jinsi, negasi untuk segala jenis keberadaan. Ya, negation for all. La ilaha. Tapi kepada Allah, ilah, nah, itu namanya preferensi. Harus pilih. Dan tidak ada pilihan lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya sebagai konsekuensi logis, kalau dua kalimat syahadat kita terima, Al-Quran harus diterima. Menerima kerasulan Muhammad SAW berarti hadis sahih, sunnahnya wajib diikuti. Mengamankan tauhid itu termasuk di dalamnya tidak mempertuhan harta. Kalau ada harta dianugerahkan Allah, ingat ada amanah di sana, minimal 2,5% infak. Ya. Belum lagi kalau ada orang yang butuh dipeduli, sedekah. Bahkan zakat. Kalau zakat mal, surah At-Taubah 60 itu ya asnafnya ada 8. Kalau zakat fitrah jelas, tu'matan lil masakin, untuk beri makan kepada orang-orang miskin. Yang tanpa mewujudkannya, kata Nabi, puasa kita tergantung antara langit dan bumi. La tarfa'uha illa bizakatil fitrah. Nah, bagaimana kaitan dengan surah Al-Baqarah 261? Artinya, kalau orang itu beriman kepada Allah, maka dia tidak bakhil, tidak kikir. Karena bagi orang yang beriman, tidak ada yang hilang dalam dirinya. Lah, kita juga dapat rezeki bukan karena kita kok. Coba hitung dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada nggak yang kita dapat karena diri sendiri? Semua pasti pemberian. Semua pasti pemberian. Mau ganteng, mau cantik, itu bukan karena ahli kosmetik yang ngasih. Titel, siapa yang kasih ilmu? Nah, persoalannya dia ke dokter, profesor, itu administrasi itu. Skill, siapa yang kasih? Allah. Otak, siapa yang kasih? Orang nggak bisa cerdas karena nggak punya otak. Siapa yang kasih otak? Bukan dokter ahli otak, bukan rumah sakit PON yang di Cawang, itu bukan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ketika orang melakukan sedekah dengan tulus, bukan hanya menunjukkan keimanannya, tapi dia menyadari dirinya dengan terima kasih yang tinggi yang tidak bisa diwujudkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah tidak menciptakan binatang melata termasuk manusia di muka bumi kecuali disertai dengan rizkinya. Kalau ajal tiba, rizki sudah pasti habis. Karena itu tidak logis kalau orang percaya Quran tapi mikir-mikir untuk berinfak, bersedekah. Apalagi untuk bangunan sosial keumatan seperti yang kita berada di dalamnya ini. Nggak ada yang sia-sia, Bapak Ibu. Harta itu kalau bukan kita meninggalkannya, dia meninggalkan kita. Sering dengar cerita uang yang hilang, tercuci, habis karena ketinggalan di saku baju. Itu karena bukan rezeki kita. Nah, jangan sampai rezeki jadi reject. Nah, beda-beda tipis tuh. Reject itu artinya ditolak. Kalau rezeki, pemberian, anugerah. Nah, ini. Kalau orang sudah mendapatkan rezeki, responnya apa? Hanya dua.
Pertama syukur, yang kedua qanaah. Atau dibalik, qanaah dulu. Qanaah baru syukur. Apa itu qanaah? Selalu merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan. Tapi tidak berarti dia tidak berkreasi untuk mengembangkan sumber daya yang ada pada dirinya. Karena apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd surat 13 ayat 11. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga yang bersangkutan mengubah apa-apa yang ada pada dirinya. Jadi ketika dia anugerahi kemampuan, potensi, kreativitas, sehingga kemudian bisa dapat uang, menjadi modal, ada keterampilan bisnis, silakan dikembangkan. Kalau bisa dapat 1 miliar satu hari, 1 miliar satu jam, tapi dengan catatan halal. Dan yang kedua, jangan lupa kewajibannya. Tadi minimal 2,5%. Terus ada nanti kalau bergulir zakat mal, nisab dan haul. 1 tahun, harta diam, keluar sekian. Makin susah memperolehnya, makin rendah persentasenya. Nah, kan gitu. Makanya sawah tada hujan itu lebih tinggi, ya, ketentuan zakat malnya daripada sawah irigasi. Itu logis sekali itu di dalam Islam. Ah, yang susah kalau gini, kata orang Jabodetabek, ujuk-ujuk. Dia kaya sepertinya ujuk-ujuk. Lah dari mana? Lah saya kan yang jago, saya kan direktur tempat saya. Yang tiba-tiba begitu lahir jadi direktur. Nangis semua. Jokowi juga lahir nangis kok. Enggak langsung presiden. Ya, apalagi 3 periode enggak kan? Nah jadi jamaah sekalian, ini tentang membelanjakan sebagian harta di jalan Allah. Ini sangat-sangat luar biasa. Garansinya jelas. Taruhannya kan akidah tauhid. Tidak sekedar zakat infak sedekah. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Begitu kita kikir karena harta tidak berkurang, jangan-jangan sudah jadi Tuhan baru. Dan kalau ada Tuhan selain Allah, itu artinya andar, tandingan, musyrik. Ini kajian infak sedekah dalam perspektif tauhid. Lagi-lagi Ramadan. Coba buka Ali Imran 133 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal qadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kan Al-Baqarah 183, kalau orang puasanya benar, imsakiannya jalan, jujurnya betul-betul tegak. Ingat, kalau orang nggak jujur, nggak ada puasa yang sah. Iman, masuk Ramadan, jujur dengan imsakiyah Ramadan, tatakun, meningkat takwa. Salah satu tingkatan takwa, itu ada di buku itu, Hidup Berbasis Ramadan. Kalau PC mau nanti kita bikin training 1 hari. Ini ada waktu loh di Ramadan ini kalau mau. Mana tadi pas sedikit. Kalau mau bisa nih. Kemarin di Yayasan Masjid Jami kami bikin 1 day spiritual training. Trainernya kader Muhammadiyah. Yang ceramah hari ini. Jadi kalau PC mau kenapa tidak? Itu tuh. Biasanya 16 jam bisa di-press 1 hari. Dengan Pak Zul kemarin ya, saudara kita ini juga di Duren Sawit saya udah ini. Duren Sawit kan udah sering. Ya, jadi jamaah sekalian, takwa itu ada peringkatnya. Kalau di buku itu sebut level aktualisasi, itulah Ali Imran 133 134. Bersegeralah kepada keampunan Tuhanmu, yang surganya bagi petala langit dan bumi, yang disiapkan buat orang bertakwa. Bukan lagi lalakum tatakun, tapi sudah pakai isim di situ, muttaqin, lil muttaqin, yang disiapkan bagi mereka yang bertakwa. Siapa itu? Ada cirinya. Ini namanya wabayyinati minal huda. Al-Baqarah 85. Ayat menjelaskan dirinya kan. Di 134. Apa ciri pertama? Yunfiquna fis sarai wad dharra. Senantiasa membelanjakan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Saya sebut aja tapi baru kembali ke sini karena ini yang kita membahas. Ada lagi doa kan? Wal qadhiminal ghaid. Mampu mengendalikan amarah. Wal afina ninnas, menjadi pemaaf atas sesama manusia sehingga dikasih privilege oleh Tuhan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senantiasa mencintai begitu. Coba lihat bahasa Arabnya, bukan anfaqa tapi yunfiqu. Orang bertakwa itu
Yunfiquna fis sarra wad darra. Ini fil mudhari, artinya now and future. Present and continuous tense kalau dalam bahasa Inggris. Jadi now and future, jadinya apa? Always, selalu. Bahkan kalau dia betul-betul tulus, terkadang orang sudah bilang sadayana, semuanya diberi. Nggak mikir kumaha engke kumaha. Jadi jangan sekalian, itu ciri bertakwa tuh. Coba lihat, yunfiquna fis sarra'i wad dharra, senantiasa membelanjakan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi kalau lagi banyak, di store banyak. Kalau lagi sedikit, di store sedikit. Tidak pernah tidak. Kenapa? Itu pertanda bahwa dia merdeka dari gangguan materi. Akidahnya tegak, la ilaha illallah. Bukan warizqi aidan. Bukan, nggak ada tambahannya begitu. Dia ada Tuhan selain Allah. Nah, makanya ini memang cara berpikir penting, Bapak Ibu. Untuk melakukan sesuatu itu perlu prinsip filosofi, perlu mindset, perlu perspektif sudut pandang. Coba lihat, ada orang seharinya hanya dapat 50.000. Tapi kok dia bisa nyumbang 30.000? Ada orang sehari-hari dapat 1 juta, tapi 1.000 pun susah keluar. Kenapa? Karena perspektif, sudut pandang, pemahaman. Dia terlalu khawatir. Kalau saya keluarkan ini, besok gini. Datang itu minta sumbangan, nanti menyebar. Dia tuh sering ngasih, datang lagi. Akhirnya listing sumbangan banyak. Nah, saya nanti ke bagian apa? Ini lupa kalau ada Tuhan kan. Pernah nggak dia tanya, ini yang saya datang dari mana kamu? Kalau tiba-tiba promosi di kantor, dapat gaji pokok meningkat, tanya, kenapa bisa promosi? Ini. Allah bisa menguji kita dengan 2 hal. Pertama, kecukupan kebutuhan. Yang kedua, kekurangan kebutuhan. Kesenangan atau penderitaan. Semua ujian. Orang yang merdeka dengan akidahnya, ketika berhadapan dengan materi, yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Apalagi yakin bahwa Allah tidak pernah lupa akan rizki seluruh hambanya, makhluknya. Bapak Ibu, biasa nggak di rumah ada makanan basi? Pernah kan? Itu karena bukan rezeki kita. Itu jawaban yang sangat sederhana. Makanya jangan tunda-tunda berbuat baik. Ada yang bisa jamin masih hidup sampai akhir Ramadan? Nggak ada. Itu adalah misteri kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, orang beriman itu harus punya manajemen strategis, yakni metode menjemput maut. Apa itu? Selalu siap mati kapan dan di mana saja. Caranya apa? Jangan tunda-tunda berbuat baik. Ini peringkat takwa nomor 1, level takwa yang keempat. Ali Imran 102, sebelum tadi yang kajiannya madalan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Sengaja saya tidak terjemahkan dulu. Karena umumnya Al-Quran terjemahan mengatakan kecuali dalam keadaan beragama Islam. Tunggu dulu. Ayat di awal yang dipanggil orang beriman. Perintahnya takwa. Diulangi, ditegaskan sebenar-benarnya takwa. Masa sih belum beragama Islam? Udah pasti beragama Islam. Karena itu makna kata muslimun di situ bukan sekedar beragama Islam, tapi pasrah total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mirip makna di surah Fussilat, surah 41 ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang mengajak ke jalan Allah dan beramal saleh,
Dengan intensitas kesalehan, frekuensi bertambah terus, meresap pada dirinya, sampai secara spiritual dia meraih suatu tingkatan sampai mengatakan, innani minal muslimin. Bersaksi, sesungguhnya kami bagian dari orang-orang yang berserah diri. Makanya jamaah sekalian, jangan khawatir dengan identitas. Di dalam Islam, keislaman wajib diperkenalkan sebagai identitas. Ayatnya itu tadi. Surah Fussilat ayat 33. Menghindari identitas Islam, dosa besar. Karena melanggar ayat itu. Ini nggak ada hubungan 2024, kecuali 2023 tambah 1. Nah, jadi jamaah sekalian, dengan perspektif akidah yang benar, orang nggak mikir dua kali kalau mau bersedekah. Apalagi, hadis Nabi. Ini terkenal kan? Apalagi kalau kita di Muhammadiyah, wah mantap sekali hadis ini. Apabila telah meninggal anak cucu Adam, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3. Amal jariah. Itu kan? Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, orang tua yang telah melahirkan anak soleh dan kemudian mendoakannya. Amal jariah. Iya. Yang biasa dipahami sebagai amal yang berkelanjutan. Caranya investasilah di lembaga-lembaga sosial. Seperti ini, dengan tulus. Setiap orang make ini, amal Bapak Ibu bertambah. Baik langsung maupun tidak langsung. Apalagi ini jariah bener nih. Prakteknya juga jariah, bukan hanya pahalanya. Apa itu? Coba renungkan, ada saudara-saudariku yang lebih fasih bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya tetangga? Jarun. Ya kan? Ada hadis Nabi. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Biar lengkap. Wa mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim da'ifa. Wa mangkana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangga. Falyukrim jarah, bukan menjarah tetangga. Yang kedua, falyukrim da'ifa, memuliakan tamu. Yang ketiga, falyakul khairan, mengucapkan perkataan yang baik. Auliyasmut, kalau tidak bisa diam. Bukan diam karena bodoh, tapi diam karena memilih hal-hal yang maksiat. Bukan gerakan tutup mulut karena tidak bisa ngapa-ngapain. Bukan. Nah, jarun itu artinya tenang. Nah, ini kalau dikaitkan hadis tadi terputus kecuali amal jariah. Jadi pahalanya berkelanjutan. Memang coba lihat gedung dakwah kita ini. Ini bermanfaat ke tetangga-tetangga sekitarnya. Kan kalau tetangga itu ukurannya jarak, fisik, geografis, ya kan? Nah, ini memang secara geografis memberikan manfaat ke orang-orang sekitarnya. Bahkan, maaf Bapak Ibu, ini sudah banyak yang teliti, riset. Di mana kemuliaan dibahasakan, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, tanaman itu semua mendapatkan dampak positifnya. Sampai mempengaruhi mekarnya setiap kembang, setiap bunga. Ya. Itu silahkan googling, ada penelitian. Bu, siapa lagi yang kata belakangnya Supeli? Siapa lagi itu yang statistik? Itu meneliti itu kembang yang sering mendengarkan ayat suci, diperdengarkan dengan itu tumbuhnya mekar dengan bagus. Penelitian orang Jepang tentang air kan, air Zam-Zam itu. Nah, di tempat ini, di gedung dakwah ini, pimpinan cabang Muhammadiyah Asia Harapan Jaya, 1 apa 2 sini? Kan katanya di apa? Oh ini Harapan Jaya. Kalau Bekasi Utara ada berapa? Bekasi Utara 2 ya. Ya, Durian Sawit juga ada 2 ya, Pak Zul ya? 1, 2. Ini ditegakkan sebagai bangunan syiar. Sehingga setiap untaian kalimat-kalimat mulia dari sini, itu akan memberikan pengaruh kepada sekitarnya. Makhluk-makhluk sekitar sini, termasuk tumbuhan, hewan, dan segala macam. Kita aja yang belum punya instrumen yang cukup untuk menelitinya, Bapak Ibu sekalian. Kalau teliti luar biasa. Nah makanya jariah dari segi keberlanjutan pahala, jariah dari segi manfaat sosial. Makanya kalau kami hadis ini di kampus, kami jadikan hadis Tridharma perguruan tinggi. Karena amal jariah itu pengabdian masyarakat, ilmu itu adalah riset, kemudian
Waladun salih itu pendidikan. Kami jadikan Tridharma ini, kajian Tridharma di sini, ya. Nah, itu Tridharma banget kalau kata Nagal. Nah, jadi jamaah sekalian, investasi kita butuhkan. Istilah lainnya pun tabungan akhirat. Semua orang yang berjiwa pasti akan menemui kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang mati yang hidup akan menemui kematian. Itu Al-Imran 145. Pasti kalau ajal sudah tiba dengan izin Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Nah, tapi ada pilihan nih. Di frase kedua, itu frase pertama. Tidak ada jiwa yang menemui kematian kecuali karena izin Allah dan ketetapannya atas ajalnya. Ada frase kedua, wa may yuridu thawabad dunya nutihi minha wa may yuridu thawabal akhirah nutihi. Mau kebaikan dunia akhirat silahkan. Allah akan support, dukung. Tapi berlaku tadi Ar-Ra'd 11 kan la yughayyiru biqaumin dan seterusnya. Nah, tapi di ayat ini ada mendapatkan keistimewaan, privilege. Siapa itu? Wasanajzi syakirin. Hanya orang-orang bersyukur yang mendapatkan ganjaran dari Allah SWT. Apa itu syukur? Itu tadi dapat rezeki pertama qanaah, yakni merasa cukup tapi tetap berusaha untuk mendapatkan yang banyak karena mau beramal soleh. Yang kedua, syukur setelah qanaah. Apa itu? Nah, ini saya pakai rumus ketentuan salah seorang guru saya nih, yang juga teknik elektro. Ya, Dr. Insinyur Imaduddin Abdurrahim, orang Padang, pendiri Masjid Salman ITB dari Sumatera Barat. Di bukunya Kuliah Tauhid, saya tidak tahu ada yang pernah baca atau tidak, terbit tahun 80-an. Saya dulu setelah baca buku ini saya sering bagi-bagi ke teman-teman. Nah, ketika saya pegang mata kuliah Islam dan Iptek di Unisma, saya jadikan buku wajib tuh. Karena terakhir edisinya diterbitkan oleh Gaiman Insani Press, dulu Salman ITB. Dulu warnanya abu-abu dengan kaligrafi kotak, itu khas Salman. Setelah itu saya tidak tahu apa masih ada sekarang. Gaiman Insani Press warna hijau, tetap kotak. Ya, apa katanya bersyukur? Menerima anugerah Allah dengan sepenuh hati, kemudian memanfaatkannya semaksimal mungkin sesuai fungsi dan tempatnya. Itulah namanya bersyukur. Jadi kalau dikasih mata tapi tidak dipakai, berarti tidak bersyukur. Dikasih harta, tidak diinfakkan semaksimal mungkin setelah kebutuhan kita terpenuhi, maka itu tidak bersyukur. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah SWT selalu membimbing kita dengan hidayahnya. Dan di bulan suci Ramadan ini kita melipat gandakan infak sedekah, ketulusan mengabdi, apalagi dengan menguatkan lembaga-lembaga syiar seperti di tempat yang kita berada ini. Saya pikir demikian, ya. Fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.